congregation. Amen. Dan juga jemaat yang fleksibel. Hallelujah. How many have noticed something's different? What's different? Dan berapa orang yang tahu bahwa ada perubahan? Apa yang Something's berbeda? different. Who has noticed? Siapa yang memahami atau mengamati bahwa ada perubahan? Anybody see anything different? Apa ada yang melihat ada perubahan? Mungkin itu ya. Okay. The sticker. No, not with the pastor. Pastor is the same yesterday, today, and forever. Okay, new posters. Okay. Jadi poster kita yang baru Okay. di dinding ya. No, okay. Maybe you can't see it from where you're sitting. We have a very clean carpet tonight. Oh. Mungkin kalian nggak bisa melihat dari tempat duduk kalian, tetapi yang baru adalah karpet kita sangat bersih sekarang. So please be careful with the new carpet. Jadi tolong hati-hati dengan karpet Let's kita yang try baru to ini. keep it clean Jadi tolong supaya tetap jaga at bersih, least for 1 week. All right. Let's see if we setidaknya can satu do that. kali 1 minggu. And it's nice. It was quite dirty, so we had to get it clean. Jadi sebelumnya begitu sangat kotor karpet kita ini, jadi sangat bagus juga sekarang sudah bersih. How many like things to be clean? Dan berapa orang kita suka dengan hal yang bersih? Amen. Hallelujah. And so, as well as keeping our church clean, we need to keep ourselves clean. Dan seperti halnya kita menjaga gereja kita supaya tetap bersih, kita juga perlu menjaga diri kita supaya tetap bersih. How many believe personal hygiene is very important? Dan berapa orang juga yang paham bahwa kebersihan secara pribadi juga sangat penting. Now, Jesus had something to say about this. Dan sekarang kita mau melihat Yesus mengatakan sesuatu tentang hal ini. But it wasn't just about washing hands. Bukan hanya sekedar untuk tangan yang dibersihkan. The Jews, the Pharisees were very serious about washing hands. Tetapi kalau orang Farisi atau orang Yahudi, mereka begitu sangat-sangat serius benar-benar membersihkan tangan mereka. But they forgot about the heart and the mind. They neglected that. Tetapi mereka lupa untuk menjaga kebersihan hati dan juga pikiran mereka. Mereka mengabaikannya. So Jesus had to emphasize this. Jadi karena itu Yesus harus langsung mengatakan ini kepada mereka. The godliness, a very important part of godliness is our heart and our mind. Dan untuk menjaga hati kita di dalam kekudusan kita di dalam Tuhan, harus kita jaga hati kita dan juga pikiran And kita. we're going to talk about that tonight. Dan kita akan membahas itu malam ini tentang Because hal ini. maintaining hygiene of the heart is even more important than washing our hands. Karena untuk menjaga supaya hati kita tetap bersih bahkan jauh lebih penting sebenarnya daripada menjaga kebersihan tangan And we're going to kita. look especially at the influence of our eyes, how our eyes affect our heart. Dan kita juga mau melihat bahwa dampak yang apa yang mata kita bisa berikan. Karena melalui pandangan kita, hal ini juga akan membawa dampak di hati kita. Many years ago, I went on an impact team from Australia to Dili, Timor-Leste. Dan beberapa tahun yang lalu saya dengan tim menjadi tim dampak yang pergi ke Dili di East Timor, And I've Timur got Timur. one of the brothers on the team, he loves his food. He's a big guy, he loves his food. Jadi salah satu dari teman kita dari tim dampak ini, dia memiliki postur tubuh yang besar dan dia sangat suka dengan makanan. And so he's a big guy because he loves his food. Dia tubuhnya size-nya besar karena dia juga memang suka dengan So makanan. he saw some food that he loved in Dili. He liked that food. Dan dia ada makanan yang begitu suka pada waktu di Dili. And I think he made the mistake of eating without washing his hands. Dan mungkin dia melakukan kesalahan, dia makan begitu saja makanan itu tanpa membasuh atau mencuci And for the tangannya. next 2 days, we did not see him. Dan akhirnya 2 hari ke depan kemudiannya kita nggak melihat dia. He was in his hotel room the whole time. Dan dia berada di kamar hotel sepanjang hari. And he said he thought he was going to die. Dan dia pikir bahwa dia mungkin akan mati pada waktu itu. Something dirty got in his stomach, right? Jadi makanan yang kotor itu masuk ke dalam perutnya. But it started with his eyes. It started with his Tetapi eyes. itu dimulai dari pandangan And matanya. of course then he used his hands. Dan kemudian dia gunakan tangannya untuk makan. And that dirt became part of him. Dan akhirnya tangannya tadi karena nggak dicuci itu, jadi kotoran itu menjadi bagian masuk ke dalam tubuhnya. The scripture we're going to look at is maybe a famous scripture, but Jesus spoke about the eyes and the hands. Dan kita akan membaca ayat ini dan ini sangat terkenal dan ini juga dibahas di dalam ayat itu tentang hati dan juga mata. And so if you're an English reader, you can read this. It's a familiar scripture. Dan kalau kamu mau membaca di dalam bahasa Inggris, silakan baca di dalam bahasa Inggris karena ayat ini juga sangat terkenal.
once again, Jesus was speaking to the Jews. Dan sekali lagi di sini Yesus berbicara kepada orang Yahudi. And he said, look, you know the commandment, you shall not commit adultery. Dan dia bilang, kamu tahu 10 hukum Taurat, di sana dikatakan jangan kamu berzina. But he said, all of this begins in the heart. Dan dia bilang bahwa ini semuanya dimulai dari hati. Then he spoke about the eyes and the hands. Jadi juga berbicara tentang mata dan juga tangan. Okay, so let's read that in Bahasa Indonesia. Mari kita baca di dalam bahasa Indonesia. Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. How many have heard the scripture before? Berapa orang pernah sudah mendengarkan ayat ini? Right? It's pretty shocking, right? Dan tentu saja ini mengejutkan kita. Because it talks about plucking out eyes, cutting off hands. Ayat ini mengatakan tentang cungkillah matamu, potonglah tanganmu. It gets your attention. Jesus was really trying to get our attention. Dan di sini kalau kita mau perhatian kita diambil, karena di sini Yesus benar-benar ingin mengambil perhatian Okay, kita. it's like getting a slap in the face. Dan melalui ayat ini seperti menampar pipi kita. Why did he do that? Why did he use such strong language? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia menggunakan bahasa yang begitu sangat kuat? Because he knew that many times we don't see the issue as very serious. Karena banyak kali kita sebagai manusia nggak melihat ayat ini dengan serius. He was speaking to people who thought like this. Dan dia berbicara kepada orang yang berpikir seperti They ini. think, oh, we know committing adultery is very bad. Dan mereka berpikir bahwa berhubungan dengan hal perzinahan tentu itu sangat buruk. But it's okay just to think about it. Tetapi mereka berpikir kalau hanya dengan memikirkan nggak apa-apa. They weren't guarding their minds. Sehingga mereka nggak menjagai hati pikiran They were mereka. not guarding their hearts. Tidak menjagai hati mereka. And so they were very concerned about what they put into their body. But Jesus says, look, it's not what goes in, it's what comes out of the heart. Orang-orang Yahudi ini mereka sangat berhati-hati dengan makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka, tetapi mereka nggak hati-hati dengan apa yang mereka ucapkan, karena Yesus mengatakan sesungguhnya di sini yang utama adalah bukan yang kamu makan, tetapi yang keluar dari mulutmu. But then he talks about he talks about our eyes and our hands. Tetapi juga di sini kita melihat Yesus membahas tentang mata kita dan juga tangan kita. What is the connection between your heart and your eyes and your hands? Jadi apa hubungan antara hatimu, matamu dan juga tanganmu? Because we can see it, eyes, hands, that's physical, but our heart is a spiritual part of our body, isn't it? Karena mata kita dan juga tangan kita secara fisik ini bisa langsung kita lihat, tetapi hati kita tidak bisa melihatnya karena itu adalah bagian dari anggota tubuh. Right? But Jesus says you've got to be careful with your eyes and your hands. Tetapi Yesus juga mengatakan kamu harus hati-hati dengan matamu dan juga tanganmu. Because the eye, let's think about the eye for a moment. Sejenak mari kita pikirkan tentang mata. We've all got two eyes. Kita semua punya dua mata. Okay, so this relates to everybody here. Dan karena itulah ayat ini sangat berhubungan dengan kita semua. Don't fall asleep. Don't say, oh, this is for brother so and so. This is for sister. This is for you. Jadi jangan kamu jadi mengantuk tertidur. Jadi perhatikan karena jangan kamu juga bilang, oh itu untuk saudara itu atau saudari ini. Ini semua ditujukan kepada kita. Jesus is saying the eye is like a gateway, like a door. Dan Yesus mengatakan mata sama halnya seperti gerbang, seperti pintu. Our eyes can focus on images, and those images affect our brain. Dan mata kita bisa terfokus kepada sebuah gambaran dan akhirnya itu akan kita fokus di dalam pikiran kita. The Bible talks about the lust of the eyes and the lust of the flesh. Dan di sana dikatakan keinginan mata kita akhirnya ini akan berakhir dengan keinginan daging kita. That we read in the book of Genesis, Eve saw the fruit. Dan kalau kita membaca di buku Kejadian,
Hawa, dia melihat buah. Before she ate it, she saw it. Sebelum dia memakan buah itu, dia melihat terlebih dahulu buah itu. And Satan used that as a source of temptation. Dan akhirnya si iblis menggunakan itu menjadi alat untuk menggoda dia. The eye is simply the gateway that temptation enters in. Sederhananya, mata ini menjadi gerbang, menjadi pintu kepada kita kepada pencobaan. Now, God is a spirit, Dan Tuhan, dia adalah roh, and we haven't seen him. dan kita nggak pernah melihat So dia. we are very easily influenced by what we see. Jadi sebegitu sangat mudah mendampak sesuatu dengan hal yang melalui mata atau yang dilihat oleh mata And kita. the devil knows this. Dan iblis tahu akan hal ini. Amen. This is think about the effect. I want you to think about the effect of what you see. Dan mari kita pikirkan sejenak dampak dari apa yang kita lihat. Now we're going to talk a little bit about the effect of internet. Dan kita akan bicara sejenak tentang dampak yang dibawa oleh internet Images that we see on screens dan gambar yang kita lihat di layar handphone kita. that affect our mind. Itu akan membawa dampak di dalam pikiran kita. Images that we see visually stay in our mind for a very long time. Dan gambar-gambar yang kita lihat di layar itu akan nempel di otak kita untuk jangka waktu yang lama. The reason I'm showing you some images is because I know this will increase the impact of what I say. Dan alasan kenapa saya menunjukkan gambar ini akan menunjukkan bahwa ada kenaikan di dalam apa yang saya katakan nanti. If I just speak, I know you're going to forget my sermon after 5 minutes, right? Dan kalau kamu nggak melihat gambar ini, kamu akan melupakan apa yang saya khotbahkan. But by looking at the picture, you'll remember this. Tetapi dengan melihat gambar ini, kamu akan mengingat apa yang saya This khotbahkan. person is a slave to their screen. Dan orang ini seperti budak kepada layar di handphonenya atau laptopnya. This is an interesting picture. Actually, it's a video. I wonder if Dodie can play that video. Can you play that video, Dodie? Dan ini ada sebagian daripada gambar. Kita berharap dari belakang bisa diputar. This looks like downtown Glodok or Mangadua or somewhere in Jakarta, right? Jadi kalau kamu pernah ke Jakarta, kamu pernah ke Glodok atau Mangga 2, kurang lebih seperti inilah. But it's you can play it again if you like, Dodie. If it plays again, I think you can do that. But it's not. It's actually China. Jadi ini bukan di Glodok atau Mangga 2 ya, And ini di Cina. What these guys are doing is they're making certain videos or YouTubes viral. They're creating viral images. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah mereka menciptakan atau YouTube di internet supaya viral dan semua orang melihatnya di seluruh dunia. Because some people, you don't have to lift your hand, right? This is not confession time. But some people love viral video, viral YouTubes, viral images. Jadi kamu nggak perlu mengangkat tangan kamu, ini bukan waktunya untuk mengakui. Tetapi beberapa orang mereka suka kalau mereka melihat mereka viral tadi YouTube ataupun di hal yang lain internet. So these guys are not making the images, but they're making them viral. Jadi orang ini bukan membuat gambar, tetapi dia membuat sesuatu hal yang bisa viral. They're making the world believe, this is a viral image. They're basically through this influence, they're programming and brainwashing people to think, this is popular, I'm going to watch it. Jadi orang-orang di seluruh dunia akan melihat video yang mereka buat ini, memviralkannya ke seluruh dunia, dan orang-orang yang menonton itu akan berpikir, oh iya benar, ini adalah video yang viral, aku akan menontonnya. Oh, everybody's watching it, must be good. Jadi orang bilang, oh ini semua orang menontonnya kayaknya, mas pastilah bagus So videonya. the internet today is full of what we call in English clickbait. It's bait, it attracts you that you want to click on it. Jadi sekarang ini di seluruh dunia kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan itu hanya kamu klik, dengan satu klik maka itu akan langsung muncul. Amen. Attractive pictures. Jadi gambar-gambar yang bisa mengalihkan, menarik perhatian kamu. And this is exactly how the devil works. Dan seperti inilah juga caranya iblis bekerja. These guys are involved in deceiving users of the internet. This is attractive. Look at it. Jadi hal ini sebenarnya seperti sebuah penipuan di dalam internet, dan ini sangat menarik. Akhirnya kita melihat. And many people are spending much of their life now pursuing images. Dan banyak orang sekarang meluangkan waktu mereka atau mengejar sesuatu melalui gambar-gambar. Social media. Di dalam sosial media. Do you know the average person is spending 2.5 hours a day on social media?
Dan kamu tahu bahwa rata-rata orang menghabiskan waktu mereka sekitar 2,5 jam di dalam media sosial. I read a statistic in America recently, teenagers are spending 9 hours a day online. Dan saya juga membaca statistik di Amerika dan anak-anak remaja di sana hampir 9 jam menghabiskan waktu mereka untuk online di They don't media have sosial. time for exercise. Nggak ada waktu bagi mereka untuk olahraga. They're getting fat, Mereka mulai gendut but they've got 9 hours a day to spend online. dan akhirnya mereka menghabiskan 9 jam untuk online setiap harinya. Eve fell into sin and brought the whole world under the curse because of her eyes. Dan Hawa sama halnya dengan apa yang dilihatnya melalui buah itu, akhirnya seluruh sejarah manusia jatuh ke dalam dosa yang dibawa dampak melalui pandangan matanya. Another effect, of course, of being obsessed with our gadgets and images Dan hal yang lain tentunya kita menjadi terobsesi kepada gadget kita atau perangkat-perangkat is lunak it kita. affects people socially. Dan secara komunitas ini mendampak orang-orang. Amen. Have you seen this? Pernahkah kita melihat seperti Now, ini? many times this change happens slowly in society. Dan di dalam komunitas atau di dalam bermasyarakat, lambat laun akhirnya ini meningkat. I was talking to Pastor Zach in Jakarta. Saya baru ini berbicara dengan Pastor Zach di Jakarta. Now, if you know, you've heard a little bit of our history. We lived in Jakarta in the 90s, and then we came back to Bali in 2020. Dan kalau kamu tahu sejarahnya, di tahun 90-an kita di Jakarta, tahun 2020 kita datang ke sini di Bali. So we were, 25 years outside of Indonesia before we came back. Jadi kita selama 25 tahun di luar Indonesia, setelah itu baru kita kembali I lagi. think Pastor Zach, he spent 14 years in Australia before he came back to live in Jakarta. Dan Pastor Zach, saya rasa dia menghabiskan kurang lebih 14 tahun di luar Jakarta, setelah itu kembali lagi ke And Jakarta. he said, I can't believe what's happened to this generation. Dan dia bilang, saya nggak percaya apa yang terjadi di dalam generasi He says, sekarang. the young men are so insecure. Dan mereka yang pria, mereka begitu merasa terancam. They don't know how to communicate. Mereka nggak tahu bagaimana caranya They're just berkomunikasi. hanging in the corner. They don't know how to shake hands. Dan mereka hanya duduk di pojok seperti itu. Mereka nggak mau berjabatan tangan. They don't know how to interact with other people. Mereka nggak mau berinteraksi dengan orang-orang lain. How could society change in such a short period of time? Dan bagaimana komunitas atau kehidupan bermasyarakat begitu berubah dengan jangka yang begitu singkat. Jesus is talking about what we do with our eyes Dan Yesus berbicara kepada kita tentang apa yang perlu kita lakukan and di how mata it affects kita. our heart. Dan bagaimana hal ini bisa membawa dampak di hati kita. Amen. Look at Psalms 119, Di dalam Mazmur verse 19:37. 37. Turn away my eyes, David said, from looking at worthless things and revive me in your way. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. This was written thousands of years ago. Dan ayat ini sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu. But David's already talking about worthless things that sometimes tempt us to look at them. Dan kamu tahu bahwa Daud tahu bahwa hal-hal yang hampa ini akan dapat kita rasakan juga sekarang. How much more is this true today? Dan bagaimana lagi dengan zaman sekarang ini? Some of us need to pray this prayer. Dan kita perlu berdoa seperti hal ini. God, turn away my eyes from worthless things. Dan kita bisa bilang, lalukanlah mataku daripada hal-hal yang hampa. I wonder if somebody followed you like an auditor and recorded how much time you spent every day watching the screen and watching things that have no actual benefit for you. Dan saya juga bertanya-tanya, jikalau ada seseorang mengikuti kita di kegiatan kita sepanjang hari, berapa banyak waktu yang kita luangkan di dalam menonton atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. You notice the way David says this. He says, turn my eyes away from this worthless rubbish and revive me. Dan kamu tahu alasannya kenapa Daud berdoa seperti ini, lalukanlah mataku dari hal-hal yang hampa, tetapi bangkitkanlah aku. Does anybody want God to revive them?
Apakah kita di tempat ini perlu supaya kita dibangkitkan di dalam Ever Tuhan? prayed that God would move in your life? Apakah kita berdoa supaya Tuhan bekerja atau bergerak di dalam hidup kita? I know a lot of people ask me to pray for them, but do you pray that God will move in your life? Saya tahu ada banyak orang supaya saya meminta supaya saya berdoa kepada mereka, tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu juga berdoa supaya Tuhan bekerja atau bertindak dalam hidupmu? David knew he couldn't have both. He couldn't be filling his eyes with worthless rubbish and have revival. It doesn't work that way. Dan karena juga Daud di sini memahami dia tidak bisa kedua hal ini dipenuhi di dalam dirinya. Makanya karena itu dia berdoa supaya dilalukanlah hal-hal yang hampa, supaya kebangunan terjadi di dalam I dia. wonder what would happen if we went on an internet fast. Saya juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada kita kalaulah internet ini lebih dahulu ditemukan. Internet fast, puasa internet. Oh. Puasa internet. Puasa internet, berpuasa untuk melakukan internet. Puasa social media. Puasa sosial media Yeah, maksudnya. maybe just for a couple of days. Atau mungkin kita coba beberapa hari puasa dari media sosial. Right? What would happen? Apa yang akan terjadi? Some of us might begin to pray and read our Bible. Dan mungkin beberapa di antara kita akan mulai membaca kitab kita dan juga berdoa. Why was David writing this? Jadi kenapa Daud menuliskan ayat ini? Because it was through his eyes and because of his eyes that he fell into sin with Bathsheba. Dan karena dia tahu dan karena mata dari pengaruh dari pandangan dari mata dia, hal ini juga membawa dia jatuh ke dalam dosa yaitu dengan Do we all know Bathsheba. the story? Kita tahu cerita itu, kisahnya. When he was just hanging out one day, he was just kind of killing a bit of time on the rooftop, and he saw something he didn't need to see. Dan pada satu hari ketika dia memiliki waktu yang luang dan dia berjalan-jalan di atas tingkat rumahnya itu dan dia melihat kepada sesuatu yang seharusnya tidak perlu dia lihat. It's the same thing happens when men surf the internet late at night. Dan sama halnya juga pada saat kita berselancar di dunia internet pada malam hari. Yeah. We're going to see some things that we don't need to see. Jadi kita seharusnya tidak perlu melihat sesuatu yang nggak perlu kita And lihat. 2 steps later, and David was sleeping with that woman, and it destroyed his future. Dan langkah selanjutnya kita dapat melihat akhirnya Daud tidur dengan wanita itu dan itu menghancurkan sejarah hidupnya. Now David he was saved, and I believe he's gone to heaven, but he destroyed his family. Dan saya percaya bahwa Daud diselamatkan dan dia pergi ke surga, tetapi dengan hal yang dia lakukan itu menghancurkan keluarganya. You see, Satan has an agenda. Setan nggak punya Dia punya agenda. agenda. Setan punya agenda. He's got an agenda to destroy our future, Dan dia punya rencana untuk menghancurkan masa depan kita. to rob us of effectiveness, Untuk merampok kita dari hal-hal yang lebih efektif. to rob us of joy. Untuk merampok sukacita kita. It was Satan's strategy to rob Eve and Adam, Dan juga strategi si iblis untuk merampok Hawa dan juga Adam. and the deception is like this. Dan penipuannya adalah seperti We ini. think that by feasting our eyes, it's going to bring joy and pleasure and fulfillment. Kadang-kadang kita berpikir dengan memancing melalui mata kita berpikir kita akan dipenuhi dengan sukacita dan juga kesenangan. But it's Satan's strategy to destroy our future. Tetapi itulah sebenarnya strategi si iblis untuk menghancurkan masa depan kita. Amen. So now we have a generation that is addicted to images. Dan sekarang kita memiliki generasi yang mereka sangat kecanduan kepada gambar-gambar. Amen. They found that people that spend too much time on the screen become depressed. Dan kita menemukan bahwa orang-orang yang mulai kecanduan dengan internet itu mereka sangat gampang dan mudah stres. There's depressing. Yeah, there's Depresi. a very strong connection between screen time and depression. Jadi hubungan antara depresi dan juga dari screen ini sangat kuat. Because many times if we become addicted to the screen, we are becoming it's like a dopamine addiction. We're addicted to our own impulses, our own impulsive thoughts. Jadi kalau kita terlalu banyak berselancar atau melihat di dalam screen kita itu membuat kita menjadi kecanduan, sama halnya seperti kita benda terlarang. Itu akan membawa kita kecanduan. We become less able to resist temptation. Jadi kita nggak bisa lagi menolak
goda-godaan. because we develop a pattern of just clicking on everything that's attractive to us. Karena kita mulai membangkitkan gaya kita hanya dengan mengklik yang menarik bagi kita akan klik dan klik dan klik, itu akan membuat kita senang dengan hal itu And that's saja. how men fall into pornography. Dan begitulah juga manusia jatuh akhirnya kepada pornografi. Women can also fall into pornography. Women. Men and Perempuan juga bisa jatuh kepada pornografi. And I was reading a statistic that today people that are involved in pornography are 300% more likely to get divorced than people that are not involved. Dan statistik yang saya baca baru-baru ini bahwa mereka yang terlalu kecanduan dengan pornografi kurang lebih 300% lebih gampang bercerai. Amen. But I want to speak about the solution. Jadi mari kita pikirkan sejenak tentang solusi atau jawaban untuk hal ini. Because we need to know, in this generation, we need to know how to escape this. Dan karena kita juga perlu tahu di dalam generasi sekarang bagaimana caranya kita untuk melarikan diri atau menghindari hal ini. Jesus spoke about taking dramatic action, taking radical action. Dan Yesus mengatakan kepada kita, kita perlu mengambil tindakan yang dramatik atau yang cepat. Pluck out your eye, cut off your hand. Dan di sana kita mendengar firman katakan, congkellah matamu, potonglah The tanganmu. point is you cannot play with this. Dan di sini intinya adalah kita nggak boleh bermain-main dengan masalah ini. Jesus was using this language because in our hearts it's like, oh no, we don't want to hurt ourselves. Dan karena Yesus melakukan ilustrasi ini, karena kita sebagai manusia, kita mungkin berpikir, oh kita nggak mau menyakiti tubuh kita, diri kita. How many know Jesus is not talking about physically taking out your eye or cutting off your hand? Tetapi berapa orang kita sadar di sini bahwa Yesus sesungguhnya nggak membahas tentang secara fisik dengan mencungkil mata kita, dengan memotong tangan kita. So let's make that really clear. Jadi mari kita buat ini dengan jelas. We don't want you turning up on Saturday with only one hand and one eye, all right? That Jadi wouldn't be kita good. tidak mau kamu nanti kembali minggu depan kamu datang lagi dengan hanya satu mata. Hallelujah. Tidak seperti itu. But Jesus is talking about a radical change. Tetapi Yesus di sini membahas tentang perubahan yang radikal. Amen. Maybe deleting some apps off your phone. Atau di sini dengan kata lain kita perlu menghapus beberapa aplikasi di dalam handphone kita. Or maybe having an internet fast, a social media fast. Atau juga kita perlu, kalau perlu kita berpuasa dari media sosial. Some of you might feel stirred. You just want to see, hey, I want to see how different it feels not to be on social media. Jadi kita pun bisa mau bilang, saya pengen mengalami gimana rasanya puasa dari media sosial. Nggak terlalu ketergantungan dengan media sosial. This is what Job said in Job 31. Dan ini kita lihat di dalam Ayub 31. I have made a covenant with my eyes that I would not look upon a young lady. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan birahi. Amen. This was one of the earliest books in the Bible. Dan ini adalah salah satu ayat yang sudah begitu di awal-awal dalam Alkitab. Job was honest enough to say, I've had a battle with this and I've just made a decision. Dan Ayub dengan sederhananya mengatakan, saya memiliki perperangan atau pengalaman di dalam hal ini. Saya harus membuat keputusan. Amen. In the book of Acts. Dan di Kisah Rasul. Amen. The Bible talks about the new converts, how they became addicted to the Word of God and fellowship. Dan di sana dikatakan, dibahas tentang mereka petobat-petobat baru yang mereka sangat kecanduan kepada hal-hal firman Tuhan. Amen. They became addicted to just simply being in the presence of God, being in church and talking about the things of God. Dengan sederhananya, mereka petobat-petobat baru itu ingin senantiasa membahas tentang firman Tuhan, ingin senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. You know, God's intention is that not that you and I just be sitting in our room twiddling our thumbs because we can't play on social media. Dan kamu tahu bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah bukan kita hanya meluangkan atau menghabiskan waktu kita di kamar kita dan kemudian kita hanya mengklik-klik semua yang ada di media sosial. God's intention is that you and I would be stimulated
encouraged, refreshed, and revived by fellowship with Him and each other. Tetapi sesungguhnya keinginannya Tuhan terhadap hidup kita adalah supaya kita terstimulasi, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain melalui firman-firman Tuhan. God's intention is not that when we sit at fellowship, everybody have their mobile phone out, they're all looking at their screen. Dan bukan juga kehendak Tuhan pada saat kita berfellowship, duduk bersama-sama, kita semua sibuk dengan handphone kita. Tidak seperti Can itu. anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Amen. God's intention is that we put these things away and be focused on encouraging one another, sharing our testimonies and talking about the good things of God. Tetapi sesungguhnya keinginan Tuhan adalah pada saat kita berfellowship, kita menaruhkan handphone kita di kantong kita, kita menguatkan satu dengan yang lain melalui pemberitaan atau pembahasan firman-firman Tuhan. God is wanting to raise up a people that feel confident in approaching other people, looking at them in the eye and just communicating. Kehendaknya Tuhan adalah supaya kita semua mempunyai keberanian saat kita menghadapi orang, berjabat tangan dengan mereka, berbicara dengan mereka, dan juga menguatkan orang-orang. God's plan for evangelism is a one-on-one encounter. Dan juga keinginannya Tuhan adalah supaya kita pada saat melakukan penginjilan satu dengan satu. Most of the people that come into this church is because of one-on-one invitations. Dan kebanyakan orang atau jemaat yang datang ke tempat ini karena mereka dulu ada orang-orang yang melakukan penginjilan, mereka diinjili satu dengan satu, berhadapan-hadapan. And I want to finish by talking about the impact of what happens when we make a decision about this. Dan saya yang terakhir akan membahas tentang dampak yang terjadi pada saat kita membuat keputusan tentang hal ini. You know, the Bible has something interesting to say about eternity. Dan kamu tahu bahwa Alkitab membahas sesuatu yang sangat menarik tentang kekekalan. It says that we have the tendency to focus on the things that are visible. Dan di sana dikatakan selalunya kita lebih berfokus kepada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kita. But isn't it ironic? God actually wants us to focus on things that are invisible. Tetapi inilah ironisnya, sesungguhnya keinginan Tuhan kita lebih fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Because when we are obsessed with images, we lose perspective of eternity. Karena kalau kita terlalu fokus dengan gambar-gambar yang bisa dilihat oleh mata, maka kita akan kehilangan fokus kita tentang kekekalan. I'll say that again. Saya akan katakan lagi. When we are focused on the visible, we lose perspective of eternity. Dan kalau kita terlalu fokus dengan hal-hal yang kelihatan mata, maka kita akan kehilangan perspektif kita tentang kekekalan. When we're addicted to images, we can't see the invisible God. Dan kalau kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kelihatan, maka kita juga tidak akan bisa fokus kepada gambar Tuhan yang sesungguhnya. That's why we can read 2 Corinthians 4:18. Dan 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. The things that are visible are temporary, but the things that are invisible are eternal. Amen. That's what the Bible says. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Amen. I want to finish with Psalms 51. Dan saya akan mengakhiri di dalam Mazmur You see, 51. David really got his heart right with God. Dan kita melihat bahwa Daud dia memiliki hati yang benar di hadapan He Tuhan. learned some lessons. Dia belajar dari But kesalahannya. we say he had to learn the hard way. Jadi kita bilang bahwa dia melalui jalan yang keras atau yang sukar. He learned the hard way by his mistakes. Jadi dia belajar pelajaran hidup yang keras itu melalui kesalahan yang dia lakukan. There's probably people here tonight that you already realize that you're spending too much time looking at the internet or looking at social media. Dan mungkin malam hari ini kita semua yang mendengarkan khotbah malam hari ini, kita juga menyadari diri kita terlalu banyak meluangkan waktu di media sosial. Maybe somebody here is snared even by pornography. Dan mungkin di antara kita bahkan ada yang mengintip atau melihat kepada pornografi malah. We had a person come last year. They're not a regular member of the church, but they came to me. Dan tahun lalu ada seseorang datang ke gereja ini, dia bukan anggota tetap dari gereja ini, tapi dia datang kepada saya. And they confessed a pornography addiction. Dan dia mengakui bahwa dia sangat ketergantungan dengan They pornografi. don't live anywhere close to Sanur, so they're not a regular member of the church. Iya, karena orang ini tidak tinggal dekat dengan di Sanur, jadi orang ini bukanlah anggota tetap But gereja we ini. prayed for this person. Dan tetapi kita berdoa untuk orang ini. And later on, they were sending me texts and
WhatsApp messages, and they were saying, "Thank you so much." Dan kemudian setelah itu saya kirimkan pesan kepada dia dan saya bilang terima kasih banyak. She said, Dia orang ini bilang terima kasih banyak. Amen. And they said, "I have now got peace and freedom in my mind." Dan dia bilang sekarang saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam pikiran And they were saya. going to a church over where they live, and they had victory because Jesus had set them free. Dan akhirnya orang ini pergi ke gereja dekat dengan di mana dia tinggal dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan karena Yesus yang I membebaskannya. remember when I was talking to them, I could tell it was very hard for this person to confess their problem. It was very embarrassing for them. Dan saya ingat pada saat saya berbicara dengan orang ini karena saya paham bahwa itu adalah sangat sukar untuk mengakui karena itu hal yang memalukan untuk For diakui. them, it was like plucking out an eye or cutting off their hand. Tetapi dengan sikap yang seperti itu sama halnya seperti mencongkel matanya dan But the dibuang. result was they got delivered. Hallelujah. Tetapi hasil dari itu akhirnya orang ini dibebaskan. Haleluya. And that reminds me of what David said in Psalm 51. Dan karena kita melihat apa yang dikatakan Daud di Mazmur 51. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners shall be converted to you. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang suci daripadaku. Now, if you know Psalm 51, Jadi kalau kamu tahu Mazmur 51 ini, that is the Psalm of repentance. dan ini adalah Mazmur pertobatan. David spends the whole Psalm begging God to give him a new heart and a new spirit. Dan Daud menulis Mazmur ini adalah sebuah doa pertobatan dia kepada Tuhan. That's where we get that song, "Create in me a new heart, O God, and renew a right spirit within me." Dan karena itulah kita mendengarkan lagu Mazmur dari Daud, tahirkanlah hatiku ya Tuhan dan buatlah aku menjadi hidup dan berikanlah aku hidup yang baru. Yeah, I forget the lyrics too, but we have to sing it. Also. Amen. That is the Psalm of repentance. Dan ini adalah Mazmur pertobatan. But the result of true repentance, God, is joy of salvation. Tetapi hasil daripada pertobatan yang sesungguhnya itu Tuhan akan memberikan sukacita yang sesungguhnya. David is saying, when I have that new heart and that new spirit, then I'll be able to see sinners converted unto you. Dan Daud mengatakan setelah dia mengakui akhirnya dia bisa melihat hati yang berbalik dan bertobat sepenuhnya kepada How Tuhan. many would like to see sinners converted unto God? Dan berapa kita di tempat ini suka melihat orang yang bertobat, hati yang bertobat, hati yang berdosa bertobat kepada Tuhan. Amen. Who would like to have the joy of the Lord? Dan berapa orang kita senang memiliki sukacita di dalam Tuhan. The Bible says the source of this is a clean heart. Dan Alkitab mengatakan bahwa hasil daripada ini kita melihat Tuhan memberikan hati yang bersih. Now remember, David said this after he committed adultery and murder. Dan kita melihat Daud menuliskan ayat ini setelah dia terlibat dengan perzinahan dan juga pembunuhan. But God gave him a new heart. Tetapi Tuhan memberikan dia hati yang baru. God can give you and I a new heart. Tuhan bisa memberikan kepada kamu dan saya juga hati yang baru. He can renew our minds. Dia bisa memperbaharui pemikiran kita. The Word of God, even if you've had an addiction, God is able to renew your mind. Bahkan sekalipun kalau kita kecanduan terhadap sesuatu, kalau kita bertobat, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang Our baru. churches around the world are filled with people that came from backgrounds of addiction. Dan seluruh badan gereja kita di seluruh dunia ini datang dengan latar belakang yang dulunya mereka itu ketergantungan dengan sesuatu dalam But the hidupnya. God that created us is able to set us free. Tetapi Tuhan menciptakan kita bahwa Tuhan dia sanggup untuk membebaskan But kita. Jesus said you've got to take action. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa kita perlu mengambil tindakan. You can't just sit here and hear this message and go, oh yeah, that's good, and go out the door and everything's beautiful. We have to take action.
Kamu juga tidak bisa kamu duduk di sini mendengarkan firman atau khotbah malam hari ini dan pergi keluar melakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Kamu perlu mengambil tindakan. Amen. Are you ready to allow God to do something in your heart tonight? Apakah kamu siap mengizinkan atau membiarkan Tuhan melakukan sesuatu di dalam hatimu malam hari ini? Amen. Let's be honest with God. Let's pray. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. God is wanting to help people tonight. Tuhan ingin menolong orang-orang malam hari ini. This is for men and women. This is for young and old. Dan ini ditujukan untuk pria dan juga wanita, baik muda ataupun tua. Your eye is the gateway to your soul. Dan matamu adalah menjadi gerbang, menjadi pintu bagi And jiwamu. Satan knows that. Dan setan tahu hal itu. Some of you here tonight, you're so aware of this. Dan kita ada di sini di malam hari ini dan kita sadar akan hal